jelek atau telur yang sudah ada dalam perutnya ya, dan perutnya dikeluarkan lagi sampai totalnya 4 ya. Lalu kalau misalnya telur pertama itu jelek, dia akan dihancurkan dan akan dimakan. Jumpa lagi dan selalu berjumpa lagi ya. Tetap dalam pembahasan beternak lovebird ya. Mana ada sedikit pertanyaan tentang usia penetasan telur lovebird, dan ada yang sampai 1 bulan ya, 1 bulan sampai 3 minggu ya, 1 bulanan ya, 1 bulanan sampai 28 hari atau 30 hari, itu anggapnya 1 bulan. Nah, ada yang pertanyaan begitu kemarin, kok telur lovebird saya sampai 1 bulan ya. Nah, nanti saya kasih tahu kenapa itu bisa 1 bulan ya, dan berapa usia buat penetasannya, berapa hari, nanti akan saya jelaskan. Dan sekali lagi, kalau kalian sudah menonton video ini, jangan lupa di like, lalu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update video terbaru dari saya ya. Ayo, saya beritahu tentang usia telur lovebird ya, maksudnya usia penetasan telur lovebird ya. Let's go. Nah, kita kembali lagi ke topik pembicaraan tentang penetas telur lovebird itu menetasnya berapa hari. Kalau telur lovebird itu di penetasan di 21 hari ya, sama seperti telur seperti ayam bertelur dan menetas ya, itu 21 hari. Dan kemudian juga ada pertanyaan singkat, kok ada yang telur saya sampai 1 bulan, ada yang sampai 28 hari, ada yang sampai 30 hari ya. Itu kenapa? Misalnya itu bukan dari pengangkraman dari telur pertama ya. Itu pengangkraman misalkan telur yang sudah keluar, misalkan dari minggu pertama dia sudah mengeluarkan 3 ya, di minggu kedua dia menambah 1 jadi 4. Nah, nanti kita hitung dari hitungan telur yang pertama ya, di minggu pertama itu hitungannya dari 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari ya. Kemungkinan telurnya berselisih ya, sehari keluar, besok berhenti, besoknya keluar lagi. Makanya dalam seminggu itu bisa ada 3 telur, lalu besoknya lanjut lagi 4 telur ya. 4 telur itu nanti akan berproses terus sampai 21 hari ya. Kalau misalkan lewat dari 21 hari, itu berarti yang telur paling akhir ya, yang paling akhir itu mentasnya pasti terakhir kalau kalian mentas semua ya. Kalau yang sampai 1 bulan atau 21 lebih atau sampai 30 hari, itu bukan dari telur yang tadi, bukan dari telur yang 4 keluar tadi ya. Tapi masih ada di dalamnya, dalam perut induknya itu telur yang masih berembrio ya, alias telur yang masih dibuahi. Nah, itu yang telur lamanya itu, yang maksudnya yang 4 tadi, itu adalah telur yang belum dibuahi, dia keluar dulu. Yang telur yang sudah dibuahi itu keluarnya belakangan ya, alias masih dalam proses pembentukan cangkang lembut ya, nanti udah keluar keras. Nah, kalau yang sudah 1 bulan itu, kalau misalnya kalian memantau yang 4 tadi, misalnya dia sudah kelewat sekitar 2 minggu. Nah, ada yang satu yang induknya misalnya dia tahu kalau itu telurnya akan jadi, itu kan bahkan dimakan atau dihancurkan, lalu keluar telur yang baru. Jadi tetap 4 ya. Misalkan telur yang pertama kali dalam waktu seminggu yang mau dia bertelur, telur pertama itu, nah itu telur yang jelek atau telur yang sudah ada dalam perutnya ya, dan perutnya dikeluarkan lagi sampai totalnya 4 ya. Lalu kalau misalnya telur pertama itu jelek, dia akan dihancurkan dan akan dimakan. Yang keluar telur yang asli, yang berembrio, yang ada isinya itu keluar berjumlah 4 lagi ya. Biasanya kan kalau orang-orang lihat telurnya 4, lalu kita buka lagi dalam waktu 14 hari, oh masih 4. Nah, lalu kita buka lagi udah lebih dari 14 hari, 21 hari, 25 hari, masih 4. Nah, ya itu yang sisanya telur yang pertama tadi, yang menjeleknya itu, yang telur tidak dibuah itu
dari induknya akan dimakan atau dihancurkan. Nah, nanti yang telur yang benar-benar berembrio akan dikeluarkan lagi. Kalau yang kalian malas membersihkan ya, atau didiamkan saja, kalian pantau terus telurnya masih 4, tunggu lagi masih 4 sampai 1 bulan. Nah, itu bukan telur dari yang pertama kali netas ya, bukan dari telur pertama kali netas yang kalian lihat minggu pertama itu 3 buah, di minggu selanjutnya 4 buah ya, bukan dari situ. Kemungkinan yang 1, 2, 3 itu bakalan dimakan atau dihancurkan. Nah, lalu dia akan mengeluarkan lagi dan hitungannya tetap sama 21 hari, tapi kalian melihatnya telurnya tetap saja 4 ya. Sebenarnya itu bukan 4 dari yang pertama, tapi 4 dari yang baru yang sudah dihancurkan atau dimakan sisanya yang telur pertama itu ya. Jadi tetap saja dia keluarnya lagi, tapi yang keluarnya yang baru itu telur yang sudah dibuahi. Jadi hitungannya sebenarnya itu sama, tapi waktu proses keluarnya itu berbeda ya. Jadi kalian menganggapnya tuh sampai 1 bulan ya. Nah, punya aku 1 bulan, punya aku 28 hari, punya aku 30 hari, itu tidak ya, nggak mungkin. Kalau kalian mau ngecek di bawah pakan, lihat ada rontokan kulit telurnya apa enggak. Kalau kalian mau, kalian buat glodok. Kalau misalnya susuannya tipis, kalian sentri, kalian lihat ada nggak bekas telur yang pecah, pasti ada ya. Kalau misalnya orangnya, kalau kita udah yakin, udah pengalaman, telur 4 hari itu udah mulai kelihatan titik, 14 hari udah mulai berserat berbentuk C, sampai proses 18 hari udah sempurna ya, 14 hari juga udah sempurna, tinggal nunggu pembesaran saja sampai umurnya 19, 20, 21 ya, itu akan terbentuk dan akan menetas ya. Kalau kalian bilang itu 1 bulan sampai 3 minggu lebih atau 28 hari, itu kemudian yang telur yang dari yang terakhir, yang bukan telur yang keluar pertama ya, yang menetas itu telur yang terakhir ya. Misalkan 4 jadinya 1. Nah, kalau misalkan 4 masih dia tetap 4 sampai kalian cek sampai 40 hari, 40 hari sampai 30 hari atau 31 hari. Nah, itu kemudian telur yang 1, 2, 3 itu sudah dihancurkan ya, dan sisa 1 telur dan mengeluarkan telur yang baru ya, bukan telur yang 4 pertama tadi. Nah, kalau kalian misalnya wah telurku yang 4 pertama itu, kalau kalian percaya, 28 hari aja kalian ambil, itu masih putih ya, masih putih, kalian center putih bening dan ada kuningnya, itu telur yang tidak jadi. Karena lovebird itu petelur, kalian kasih makan saja birainya tinggi, dia bakalan bertelur ya, nggak perlu dia dikawin atau dibuahi. Dia cukup makan ekstra protein yang berlebih, dia akan bertelur sendiri ya. Kemudian kalau kemungkinan keluarnya telur itu karena dia nafsu birainya tinggi, keluar sebelum dibuahi sama si jantannya. Nah, kalau misalkan ada lovebird yang sing zong, nah itu karena dari pertamanya dia ingin kawin lalu ada telurnya, itu belum sempet yang jantannya itu membuahi telurnya. Jadi telurnya yang sudah ada dalam perutnya itu sudah mengembang dulu sebelum dibuahi. Jadi waktu sudah mengembang baru dibuahi, nah itu nggak jadi. Akhirnya waktu proses dia mau mengeluarkan telur, keluarlah misalnya 3 buah, 4 buah. Nah, itu tidak, itu bukan telur yang dibuahi. Nah, telur yang dibuahi itu terakhir, yang waktu dia sudah kawin sama si jantannya. Jadi misalkan zong itu kemungkinan yang telur yang keluar itu bukan telur yang dibuahi ya. Kalau kalian bisa lihat yang betina sudah birahi, sudah minta kawin, lalu si jantan nggak ngerespon, dan betina ekstra pudingnya atau birahinya tinggi. Nah, itu dia bakal mengeluarkan telurnya sendiri, kadang-kadang di luar kandang ataupun dia tetap menyimpannya di dalam perutnya ya. Lalu si jantan mengawinnya, baru dikawin sekali dia langsung masuk glodok, lalu dia bertelur ya. Nah, kemudian itu yang telur yang dari birahinya sendiri, keluar di glodoknya, baru dia akan keluar dikawin lagi sama si jantan. Nah, nanti yang telurnya misalnya yang pertama yang udah sebelum dikawin itu udah keluar 2, nanti dia akan keluar lagi minta kawin lagi. Nah, yang 2 itu nggak akan jadi, yang jadi waktu dibirahi yang waktu dikawin yang kedua. Misalnya totalnya tadi udah 2,
waktu di kawin yang kedua keluar lagi 2, kemudian yang menetas 2. Kalau jadi 4 nggak mungkin ya. Itu kalau yang dari birahinya ya, bukan dari dibuahi ya, tapi dari birahinya si betina, karena betina itu bisa bertelur sendiri dan mengeluarkan telur sendiri ya, tanpa dibuahi ya. Nah itu penjelasan dari saya kenapa ada lobet yang menetas sampai 1 bulan, ada yang sampai 28 hari, atau di maksimalnya penetasan di 21 hari. Nah itu kemudian yang tadi bukan telur yang dibuahi ya, atau itu telur yang 4 sudah keluar, misalnya 4 atau 3 sudah keluar. Nah itu sebenarnya hilang, tapi kalian nggak mengecek lagi. Kalau misalnya mengecek rutin, pasti bakalan hilang, lalu besoknya akan keluar lagi ya. Dari situ sebenarnya ya, bukan dari telurnya yang 3 langsung 3 lagi, kalian tunggu lagi sampai 1 bulan, itu yang menetas, bukan. Tapi telur baru ya, bukan telur yang lama. Pasti telur yang lama kalau kalian ngecek pasti ada serpian telur yang sudah pecah-pecah. Nah itu berarti telur yang lama sudah pecah, keluar lagi yang baru, tapi tetap jumlahnya 3 atau 4. Nah, sekian dulu dari saya. Kalau kurang mengerti atau kurang jelas, kalian komen saja, atau ya kalian komen saja. Nanti saya jawab semampu saya, karena itu juga dari pengalaman pribadi saya, bukan dari asal-asalan atau saya asal nebak. Itu dari pengalaman pribadi beternak saya ya. Nah, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Jangan lupa kalian like, share, lalu subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update video terbaru dari saya ya. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Salam ternak lobet, salam sukses, salam lobet mania. Oke, dadah.